Itu gimana sih Nurul, urutannya Nurul? Perasaan gue urutannya udah bener dia dah. minus one, padahal cuma ngeplay doang tetap salah ya. Tetap salah. Itulah makanya Emang dalam paling- apapun itu bentuk pengawasan itu wajib. Wajib. Ya. Tapi hari ini gue senang, gak berasa gue udah 1 minggu ada di Brownies ya. Ya. Kita udah Terus? tiba di hari Jumat. Dia besok udah berangkat umroh. Jumat berkah belum Ini Jumat jadi. berkah hari ini. Ya Jumat mah Jumat aja kok, Jumat berkah gimana sih? Lu ngomong. Apa bedanya Jumat berkah sama Jumat-Jumat biasanya? Jumat berkah ya lebih berkah. Ya insya Allah setiap hari kita ada keberkahan dong. Ya, Nih lagi bahasa-bahasanya nih ya. Enggak, udah mau kering hidung gue, kenapa? Gue senggol miring nih. Janganlah. Makanya. Lo sampai senggol bisa perang Coba saudara dong, lo. coba dong. Jangan. Ya. Nah ini baru kemarin dia ucapin. Kok dia kagak Ya gue mau Jumat berkah, gue mau Jumat berkah. Kalau studionya orangnya cuma segini ya kan uangnya nggak bakal habis. Uang cuma segini. Mana tadi gue taruh di mobil lo, mana udah lo ambil belum? Gua tonjok lu. Ke gue. ayo para pegawai turun. Turun aja dulu, semua. belum pada heboh. Nah, Mana udah, yang tunggu, lain? tunggu. Mana? Coba. Dia jangan dengerin, ntar lu heboh ya. Saya nggak kebagian malah nggak, udah nggak usah. Gini aja. Coba. Bumi nih, budget hari ini segini harus habis. Ini. Iya, budget segini harus Berapa habis. itu berapa? Ya kamu hitung dong, kamu kan udah lama nggak ngitung uang. Dapat udah lama gak Sini, gitu. ini gue bagi. Kita itu. Enggak, biar pada masuk. Ini belum pada masuk nih, yang biasa. Bagian yang biasa ngelapin jalan gue supaya gue nggak kepleset mana nggak pada masuk. Ayo. Ayo Oke. para pegawai. Udah, Udah di belakang bintang tamu. Bintang tamu ngapain? Bintang tamu orang kaya, rumahnya juga pinggir jalan di Ampera dia. Oke, Siapa? ini kita akan mulai ya. Dari sini dong, kesian lo. Oh iya. Nah, Dari matahari. Yes. Katina. Terima kasih. Kita berdua deh. Nih, tanpa kameramen kita nggak ada yang bisa nyorot ya. iya Yes, kameramen yes. 100. Oke, apa? Nggak ada yang dicari yang ada Mana orangnya. kreatif gocap mama. Dia jangan ngomong kan uangnya di gue, lu diem aja udah. Lu diem aja. Cek. Apa bulan? Berapa itu, A? Ya. Oke. Ayo yang belum Yes. turun, boleh silakan Baik. masuk. Terima Hari ini kasih. ada Jumat berkah. Boy. Oma udah kalau udah. Asik. Oma kalau udah. Asik. Matahari. Kita ada Jumat Ya. berbagi. Silakan Matahari. yang belum kebagian. Dari matahari. Suruh panggil Udah lu keluar. tadi. Oh lighting. Lighting. Lighting bagi. Lighting. Di belakang ada siapa belakang? Lighting dulu. Bantung janda. Di Baren, lo mau Jumat berkah nggak di Baren? Mainnya pelan. Enggak bentar. Gue suka lupa sama lu. Hei, bentar. Kontrol room berapa orang? Ntar lu, stop. Ntar dulu. Kok jadi rame studionya? Orang lighting dari tadi nggak dibagi ngamuk loh dia. Lighting, sabar sayang. Lu Sabar. Tindi dong. Ini bareng. Nih. Ini kasihan. Ya udah kasih nih. Nih. Ya udah. Dari matahari ya. Dari matahari. Udah. Lu diem aja kita yang bagiin. Hei. Jangan dulu ntar gue panggil. Masa? Kelamaan sayang. Ya. Dia malah belum. Janda mana Tuhan senangi. Janda yang putih yang banyak uang. Janda mana Tuhan senangi. Janda yang putih yang banyak uang.
Kalau enggak, cukup, kalau nggak cukup gue lari, gue ambil lagi nih ke berangkas Bang Mega nih. Udah ada isinya. 2, 3, 4, 5, 6. Ayo. Kenapa gua nanggung? Buat sama istri, kalau mereka sama istri kan katanya. Saring cepet. Gak usah Ini berapa ya? Berapa seorang? Ini 6 orang, dia ada krunya 2. Emang mereka ngangkat alat sendiri? Siapa kalau bukan krunya? Ini 8 ya? Ini 8 loh. Awal nih, awal. Udah. Gue kasih tahu ya, ini program kebanyakan kru. Lu yang ngomong ya. Lu jangan ngomong. Terlalu 15 orang. Gak 5 orang, seorang gocap, Oma. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kasih ke Sasi aja, kasih ke Sasi. 15. Kasih Sasi ya. Ya. Udah semua kan ya. Teman-teman tolong ya. Udah ya. Properti berapa orang? Ntar dulu, properti apaan? Cuma ada pohon sama kursi. Nah, jangan. Properti dia bantu kita terus. Dia tuh makan. Duduk di sofa. Ya lu apes deh udah tuh. Dan tuh Bapak security belum dapat 1. Security 1. Oke, masih kurang Kak? Lu cari di kalender Jawa, nanti pas Jumat Kliwon lu balik lagi kemari. Itu 5 juta, sama tumpuk 5 juta. Gue dimarahin. Habis Nggak di kantor bagi keluarin, lu mah kebiasaan lu nyelipin. Gak ada, Ruben gak ada. Hah? Jumat depan lagi kebiasaan morotin orang lo. Kalau Jumat depan gue rencananya mungkin jangan program brownies. Program lain yang nggak pernah kebagi, datang kemari dah. Mancing lagi banyak acara lo. Banyak acara teman kemarin. Enggak yang acara yang cuma 2 orang kerja gitu nggak ada. Gak ada. 2 orang kerja siapa? Siapa 2 orang kerja? Ya tayangan-tayangan on the spot gitu kan cuma seorang yang kerja. Camping nggak ada. Gila, targetnya yang orangnya kerjanya dikit ya. Doain besok gue umroh ya. Ya amin. Iya, biar brownies makin Ya. jaya. Amin. Ya ngasih. Gue udah seminggu nih ada di brownies nih. Ya. Ya ngasih. Lipstik Arab yang warna hijau. Iya benar. Lu mau bawa lipstik Arab warna hijau? Malu mau jenggot lu. Kan vitamin. Bibir ya. Oke, yuk baik ya. Lu ngasih gocap minta doa banyak ngapain lu? Yuk, sekarang kita baca judul ya. Iya doanya baru begini. Ada orang yang pegang remote AC udah dikasih belum? Masih panas nih, masih panas nih. Dua orang nih belum dapat ada dia. lagi aja. Udah deh Udah dingin, udah nyampe. Om tunggu. Oh, gocap dari kantor. Udah. Berarti udah. Yuk, kita baca judul dulu. Untuk judul hari ini judulnya adalah Apapun yang terjadi, aku tetap ada untukmu. Ada untukmu, jangan longkap-longkap. Nggak soalnya kan dia kan yang ini nggak kelihatan ya yang kesini ya. Oke, iya. Apapun yang terjadi, aku tetap ada untukmu. Ini siapa ya bintang tamu pertama? Iya, kayaknya surprise. Ini kayaknya suster deh. Penasaran. Dia nongol. Enggak, Sabar dong. Sabar banget. Bu, belum oma-oma, Bu. Iya, dipegang Sampai dipapah gitu gue. Jatuh. Sampai dipapah loh gue. Oke. Nah, hai Tendi. Ya. Oke, dan sekarang Jauh. Sini, Dek, sini, Dek. mau ngapain lu naik angkot bertiga? Ya biar deket aja. Oh, biar deket aja. Ya kalau di foto bagus deket gitu. Iya. Oke, baik. Sekarang kalau ada Tendi ini kita pengen nanya nih Tendi, kondisi Indra Bekti ini kan memang semakin hari juga semakin membaik yang kita lihat Amin, ya. amin. Nah, kita ada tayangannya dulu sebelum kita bahas banyak sama Tendi ya. Nah, Tendi, ini gimana sih awalnya
Nah ini aku nggak sempat nanyakan waktu di Ketawa Itu Berkah kemarin itu ya. Jadi awal pertama kali yang ngabarin Tendi itu siapa? Dari Waktu Bekti sakit? timnya Bekti, Ati. Oke. Jadi waktu itu kan memang pas di hari ulang tahunnya Bekti kan, tanggal 28 Desember. Di planningnya kita semua tuh tanggal 28 itu mau ketemuan sama Bekti, surprise, di jam 12 siang gitu, rencananya demikian. Nah siapa yang menyangka bahwa ternyata dia yang kasih surprise ke kita semua gitu. Jadi jam setengah 8 lewat aku ditelepon gitu, telepon nggak berhenti. Aku pikir ini pasti mau ngerjain gue nih, karena kan Bekti itu dari dulu nggak pernah nggak ngerjain gitu, selalu ada jahilnya, selalu ada isengnya, ngerjain orang aja lah gitu. Terus aku pikir ini kok timnya nelfonin terus gitu, nggak diangkatnya. Ada hal yang aneh waktu di grup, kita kan punya grup namanya IB on duty, Indi Bekti gitu ya. Terus di situ Kiki manajerku udah sempat ngasih selamat ulang tahun ke Bekti pagi-pagi jam 7:30 itu, Bekti sama ulang tahun ya gitu. Nah terus terang waktu itu aku memang lagi ngerasa kayak ini kok tumbennya udah lewat Natal nggak ada kiriman kue Natal seperti kalian juga belum kirim kan ya gitu. Terus Lo kan di luar negeri. Cuman ngasih tahu aja gitu. Bukannya nggak mau ngirim teh, kita kan nggak akrab-akrab banget. Oh iya sih. Tapi seru aja gitu. Seru menurut aja, aku. oke, next kirim ya. Terus udah nggak usah, udah lewat Natal. Oh oke, ya udah kalau nggak mau ya udah. Bi, tolong kirimin ke Indi Baren, Bi. Kan dia bilang Udah lewat tuh Imlek. Iya. Udah lewat, mau Imlek Terus ya. udah gitu, jadi pas di grup itu aku cuma balas gini, terima kasih ya kue Natalnya belum nyampe. Cuman gitu, karena kan hidup kita memang selalu penuh dengan diri sindir, selalu setiap hari, all the time gitu, selalu begitu. Terus nggak ada jawaban gitu, biasanya kan dia langsung balas gitu, kok ini di grup nggak dibalas, tau yang balas Roy, tadi Bekti masuk rumah sakit. Aku cuma gini, bercanda gitu, maksudnya suka aneh-aneh kan gitu bercanda. Nah berbarengan dengan kok ditelepon terus nih sama asistennya Bekti, Ati. Terus telepon aku nggak angkat, lama-lama karena menelpon terus langsung jadi video call. Aku cuma gini, alah ini pasti mau ngerjain lagi nih pakai video call lagi kan. Pas aku angkat, tau-tau di kamera itu di selfie in ke belakang, Bekti memang lagi tiduran gitu. Terus mukanya pucet banget. Terus aku gini, ada apa nih Ti? Aku gitu. Terus Ati cuma ngasih tahu, Tendi Bekti di IGD di Abdi Waluyo. Masih setengah-setengah nggak percaya juga di saat itu karena masih bercanda lagi nih, masih bercanda lagi. Sampai aku bilang, ini kalau bercanda gue marah banget nih ya, gue kesana tapi kalau ini nggak ternyata nggak bener, gue akan ngamuk karena kan ngapain yang ngerjain seperti itu. Akhirnya berangkat ke Abdi Waluyo, akhirnya baru yakin bahwa memang itu bukan bercanda karena pas sampai di Abdi Waluyo langsung naik ke lantai 2, ternyata itu ruang ICU. Pas lift terbuka, baru lihat Dila istrinya lagi duduk di bawah, udah nangis nggak berhenti. Udah nggak bisa ngomong sampai aku gini, ini ruang ICU, oh ini nggak bercanda nih karena Dila bukan orang yang gampang disetting untuk ntar kerjain Tendi lu nangis ya gitu. Dia nggak modalan gitu, jadi Dila nggak banyak bicara, langsung pelukan kita, terus aku dibawa ke ruang ICU, baru sadar bahwa memang Bekti sakit karena di ruang ICU itu Bekti lagi banyak alat-alat gitu untuk dicek karena dia mesti ada tindakan operasi jam 1 siang, pecah pembuluh darah di otak. Dan pada waktu itu juga Bekti masih sempat siaran pagi ya? Iya, jadi kejadiannya memang di ruang siaran karena pas hari ulang tahun itu dapat surprise dari timnya lagi siaran. Setelah tiup lilin ada perayaan kecil gitu, terus Bekti bilang aku mau ke toilet dulu ya, tapi memang mengeluh, tapi kepala gue pusing nih gitu. Ini aku dapat cerita dari Agung, produser di tempat siarannya Bekti. Izin ke toilet, kok nggak balik-balik gitu kan, biasa kalau lagi siaran cepet balik ya gitu. Terus disusul sama tim yang lain. Mas Bekti, biasa kalau dipanggil gitu Bekti nyaut gitu, ya gitu. Tapi ini kok enggak, yang kedengeran hanya suara orang ngorok gitu. Terus akhirnya dipanggil lagi, nggak bereaksi, hanya kedengeran suara ngoroknya aja. Terus dilihat ke bawah, lagi duduk di toilet, bukan jatuh terduduk ya, tapi lagi duduk di toilet. Celananya memang di sini selayaknya orang lagi BAB gimana sih lagi pup. Terus terpaksa didobrak nggak didobrak sih, ada kunci cadangan gitu, dibuka, Bekti lagi dalam keadaan terduduk, terus gini, gitu. Panik kan semuanya karena nggak pernah begitu biasanya Bekti. Terus akhirnya karena di situ ada fasilitas ambulans, jadi ya akhirnya langsung segera dibawa ke Abdi Waluyo. Dan terdekat memang dari yang tempat terdekat, siaran betul. Bekti. Memang dalam perjalanan sebelumnya memang pas mau masuk ambulans sempat muntah, terus sampai di IGD juga muntah lagi. Sebegitu cepatnya sih kejadian itu sampai
nggak sempat mengira bahwa karena beberapa hari sebelumnya kita memang lagi ada kerjaan yang sering bareng dan tiap hari. Iya. Gitu. Oke. Nah, aku ada artikel lagi. Coba kita lihat ya artikelnya. Lebaran sedih netizen bombardir istri Indra Bekti soal donasi. Tapi gimana sih? Ini pasti akan capek jawabnya. Capek, ya. memang Tapi capek. mungkin Tendi menjadi salah satu sahabat terdekat dari Bekti yang tahu situasi yang sebenarnya gitu ya. Tapi kalau pendapat dari Tendi sendiri sebenarnya tentang galang donasi, apakah Tendi tahu itu sebelumnya atau sebenarnya tahu setelah preskon itu terjadi? Aku sempat lihat ada postingan sih waktu itu sebelum tahu dari siapapun, maksudnya belum ada yang info ke aku. Sempat ada postingan dari Dila yang memang menyampaikan bahwa perlu adanya penggalangan dana, donasi dan lain sebagainya. Aku nggak berhak untuk utak-atik karena itu bukan ranahnya aku, bukan urusan aku. Dan itu kan urusan dapur mereka dan mungkin kita mesti menempatkan gini, mungkin kalau kita jadi posisi Dila bisa aja itu dilakukan karena mungkin kalut dan takut ya. Karena kan memang untuk pengobatan dari pecah pembuluh darah otak itu kan bukan biaya yang sedikit. Ya memang pada saat di hari keempat memang udah cukup tinggi saat itu. Dan menurut aku setiap orang berhak untuk bisa melakukan apa aja tanpa ikut campur tangan dari orang lain gitu loh. Saat itu memang pada saat aku lihat ada postingan tersebut aku WhatsApp hanya untuk menyampaikan bahwa Dila kalau mau bikin penggalangan dana ada sebaiknya mesti dipikirkan dan dibicarakan dulu. Karena kalau kita mau bikin penggalangan dana itu kan ada beberapa pasal-pasal dan aturan lainnya yang mesti kita ketahui. Hanya itu. Jadi nggak ada ikut campur tangan aku untuk kamu nggak boleh dong begitu. Karena itu bukan bagiannya aku gitu. Dan bayangin kalau pada saat kita mungkin ada di posisi Dila atau ya orang-orang yang kena musibah terus kena bom dari orang-orang, bisa bayangin nggak mental kita kayak apa gitu, tekanannya seperti apa gitu. Di saat butuh disupport malah. Iya, jadi di sini bukan masalah boleh atau tidak, nggak boleh melarang atau diizinkan nggak. Aku nggak pernah bikin statement seperti itu, cuman ya mungkin mungkin bisa dimengerti bahwa setiap orang di saat bingung, kalut dan takut bisa melakukan apa aja. Tapi sekarang kondisi Bekti ini masih berada di ruangan ICU. Puji Tuhan, alhamdulillah ini hari Jumat ya. Kalau nggak salah hari Rabu ya kemarin lusa, Bekti sudah dipindahkan ke ruang rawat biasa. Itu juga sebuah hal yang menyenangkan ya, maksudnya saat tanggal 6 Januari hari Jumat lalu aja waktu aku ketemu Bekti di ICU, udah senang karena kulitnya warnanya udah semakin normal gitu. Terus udah nggak pakai ventilator, terus udah cabut semua selang kecuali selang yang di kepala untuk drainase cairan yang tersisa. Itu waktu tanggal 6 Januari. Nah, waktu 2 hari lalu waktu dengar berita Bekti dipindahkan, sudah bisa dipindahkan, itu menyenangkan sekali gitu. Dan bahkan selang yang di kepalanya pun sudah dicopot gitu. Nah, hari ini yang lebih menyenangkan lagi udah mau hooker ya? Enggak apa-apa. Gak usah sibuk sama urusan orang, apa sih gak jawab aja. Astaga, Rama. Gue lagi ngomongin sampai gue. Gue gak mau operasi hidung, takut judes. Dan lo tau gak sih Tendi, ceritanya itu tanggal 28 itu gue tuh lagi mau masuk ruang operasi. Jadi lo kebayang gak, gue lagi mau masuk ruang operasi terus gue dapet kabar teman gue jatuh sakit. Jadi gue kayak, makin dak-dikduk kan, karena kalau namanya operanda itu kan ada operanda. Yes, waktu gitu kan. Itu, mungkin ada yang belum tahu, tanggal 28 itu lagi operasi apa? Hidangan, hidangan. Nggak tentu orang tahu semua. Iya kan, orang nggak tentu tahu semua. Operasi Gue ketupat baru ya? tahu. Dadakan dong. Kaget tak pasti ya, semua orang juga pasti kaget. Karena Ivan waktu itu langsung WhatsApp. Kok bisa sih lagi mau operasi WhatsApp? Mana? Ya kan pakai hidung, begitu. Gue padahal tahun ini 2023, gue tuh temanya sabar, gue emosi lagi hari ini. Kenapa? Ya lu lah. Baiklah dulu ya. Ya udah kita dulu ya. Kita kembali dengan satu ini tetap di Brownies, obrolan manis. Kalau manis bagus ya. Nah, tadi yang sempat terputus tentang perkembangan Bekti hari ini nih. Ya, hari apa yang ini bisa baru di-share aja. sih? Karena pas setelah pindah ke ruang rawat biasa nih, Bekti lebih banyak sering merem, jadi lebih sering gini gitu. Memang itu kelihatan waktu hari pertama dia pindah ke ruang rawat itu
aku sempat mampir ke sana gitu sebentar banget. Cuma pengen lihat kondisi dia gimana sih, make sure bahwa memang dia udah nggak pakai si selang drainase dan sebagainya gitu. Terus memang lebih banyak merem gitu. Terus cuma kan Bekti itu kan senang bercanda ya. Jadi kadang aku mengaminkan lo lagi bercanda gitu, nggak mau meyakinkan emang lo kok lagi lebih banyak meremnya gitu. Terus ternyata kalau aku suruh buka mata ya memang belum bisa fokus lihat direct gitu. Eye contact itu belum bisa, jadi masih kemana-mana. Terus dia bilang kalau buka mata silau Tendi gitu. Aku juga ngeliatnya blur. Oh jadi aku lebih senang merem. Oh ya udah. Nah hari ini tadi lagi banyak ada dokter yang check up ke sana di info bahwa lagi dilatih untuk harus sering buka mata sama dilatih untuk udah mulai dibiasakan untuk pelan-pelan duduk perlahan. Oke. Gitu ya. Kemarin belum tuh ada kegiatan itu, jadi hari ini lagi dicoba untuk mulai bisa duduk dia mau pelan-pelan, itu, ya pelan-pelan duduk. Tapi tadi kalau misalnya berkomunikasi itu memang berkomunikasi udah biasa, dia ingat gitu. Jelas gitu teh ngomongnya atau? Waktu kunjungan besuk pertama, besuk kedua itu masih enak, masih lucu dan dia masih punya masih keep the memory yang lucu-lucu yang apa gitu. Terus bercandaan kita juga masih sama. Cuma memang masih ada yang suka skip, misalnya Toto kita lagi ngobrol, Toto dia inget apa si ini mana? Kayak waktu itu aku pernah ngobrol sama dia, Toto, Tompi mana Tompi? Gitu. Kok Tompi? Emang gue udah harus ke Tompi kelihatannya, aku bilang gitu kan. Terus dia ketawa, Tompi operasi. Ya siapa lagi Tompi yang lain. Iya. Masa Tompi Jadi ngomongin apa tiba-tiba dia nyambungnya ke Tompi. Tompi mana Tompi gitu. Rupanya waktu H-1 sebelum kejadian, berarti memang lagi ada kerjaan yang proyek bersama dengan Tompi. Jadi memori dia inget yang itu gitu. Nah cuman itu masih skip, tapi dua arah gitu, maksudnya masih nyambung. Tapi kadang ntar dia belok, ada loncat kemana, inget kemana gitu. Seenggaknya bisa berkomunikasi lah ya. Iya, itu aja sih. Paling tidak kalau ditanya dia bisa jawab, cuman ya itu mungkin ntar agak kemana-mana, ntar kita yang balikin ke track obrolan. Tapi Tendi sempat nanya gak ke dokter, maksudnya penjelasannya kenapa sampai ya sempat kemarin begitu? juga aku ke sana, tapi memang saat ini memang lagi diminta oleh pihak rumah sakit, oleh tim dokter bahwa Bekti harus istirahat total dulu, jadi memang nggak boleh dibesuk. Aku pun juga ke sana memang nggak ke ruangan Bekti, nggak besuk, jadi cuman bawain dia pengen nastar. Jadi aku cuma drop gitu aku kemarin. Bolehnya ketemu dengan salah satu dokter. Memang katanya disampaikan dengan kondisi yang seperti itu, memang ada pengaruh yang sangat utama yaitu di mata. Jadi tapi semoga itu bisa berangsur dalam beberapa bulan terakhir ini. Tergantung badannya Bekti bisa memproses itu dengan sangat baik, cepat akan lebih baik gitu. Tapi paling tidak itu berprogres. Nah kalau skip ngomong atau segala macam ya itu balik lagi. Karena ini baru 2 minggu ya, udah 2 minggu lebih 2 hari gitu. Ya itu memang prosesnya akan seperti itu dan mudah-mudahan bisa menjadi berprogres lebih baik untuk komunikasinya. Amin. Iya. Makan apa Bu? Lagi ngobrol loh. Kalau lagi di kedai es krim juga kan ngobrol sambil makan es krim, masa nggak boleh? Iya bener juga. Tapi kan bukan kedai es krim. Ya kan lo yang ngasih tadi gue, ntar gue buang kalah lagi, ntar lo bete. Kan gue juga dikasih, tapi nggak dimakan. Nah emang jam segini jadwalnya ngenyot ya. Jam segini jadwalnya ngenyot. Mungkin lebih enak ya. Ini kan basah tangan gue. Terus gue lagi. Ilah. Oke baik, nah sekarang ini kita kedatangan pasangan yang berbahagia karena ini udah obrolan saudaranya Bekti? Bukan, udah. Oh udah. Udah ntar ada lagi. Pokoknya ditanya mulu. Ya kira ada lagi, mau diceritain lagi Ntar ada apa? dikit lagi, ntar ada dikit lagi ada. Karena karena sang pria beruntung mendapatkan istri yang cantik jelita. Ya kita panggil langsung ini dia Jenda dan Dea. Jadi selama bertahun-tahun waktu kita Tendi sini. waktu kita ngobrol tentang kekasih Jenda tuh yang ini. Ini. Dea ini. Dea ini. Setelah jadi baru diperkenalkan sama teman-teman. Enggak sih, memang kebetulan momennya baru ada sekarang aja memperkenalkan. Kemarin dia ini sibuk, jadi susah dibawa. Sibuk apa malu? Beda loh. Beda.
kita mempengaruhi istrinya. Iya. Kalau kita mempengaruhi istrinya, silakan duduk ya. Silakan duduk. Silakan pasang sabuk pengamannya. Buat apa? Iya. Mau kemana? Oke, Jenda dan Dea ini baru saja menikah setelah 12 tahun pacaran. 12 tahun? 12 tahun pacaran. Ngapain aja 12 tuh tahun sama yang lalu 12 lu kayak tahun? gimana Jenda? 12 tahun yang lalu. Maksudnya? Ya gini-gini aja. Jangan marah. Kan sabar, emang udah tahan-tahan. Iya jangan marah, ini kan nanya dulu gimana bentuknya. Tapi Masih dia- tanah liat atau apa kan kita nggak tahu. Tapi dia gimana perasaannya punya suami seumuran sama ayah kamu? Jadi nongkrong di Posis Kamling ya tiap Ya, malam. barengan. Dia Sama ayah. usianya sama, cuma wajahnya boros ya. Ini dari tadi nih semuanya nih memojokkan aku nih Gak ada yang kayaknya. mau Gak jokin. ada lu di tengah Iya begitu. lu gimana tengah. mau- Iya. Aku ada Lama tayangan. banget nunggu 12 tahun baru dikawinin. Baru punya mental teh, baru punya mental. Setelah 12 tahun ini mentalnya baru ada. Baik nih anak nih, sampai mau nunggu sabar ya. Iya. Coba kita lihat tayangan. Kita tayangan. Kita punya tayangan dulu, coba kita lihat ini dia. Boleh tahu? Kalau boleh tahu memang ada proyek kerja bareng. Bukan project itu nikah. Yang tadi tuh mereka nikah. Jadi maksudnya tuh gimmick, acting, syuting Jenda. gitu kan. Sabar, Jenda, sabar. tadi kan kamu kan ada video pelukan di pinggir danau kan? Iya. Kata Wendy nih, katanya. Itu Kasih namanya- jawabannya sama, diam. Jangan ngomong. Iya. Sama nggak sama gua? Apa? Kenapa cuma dari sisi perempuannya doang yang lakinya ketutup ya? Bukan. Katanya lu lagi jaga danau ya disamperin sama pacar. Ngomong sendiri kenapa sih harus diwakilkan? Kenapa nggak ngomong langsung? Nih, kalau gue ya, kalau gue nih ya, coba lu play lagi. Lu setuju nggak sama gue? Lu play lagi VT-nya. Lu play lagi. Soalnya itu yang gue tanyakan juga ke dia. Kalau gue bilang stop ya. Kenapa? Oh iya. Emang Brownies itu jadi tayangan yang sering dia tonton. Jadi inspirasinya warna biru. Ternyata Gitu. jok kursi bisa buat jas juga. Bisa. Warnanya aja Oke, yang sama. play ya. Ini kita beri dulu VT-nya ya. Saya berjanji di hadapan Tuhan dan jemaatnya akan tetap setia kepadamu serta mengasihi dan memelihara engkau baik dalam Stop. Nah, nggak ada mukanya Jenda sedikit pun. Ini terbukti, maksudnya dia nih, maksudnya dia. Ya pokoknya mau jadi mau enggak suatu saat nanti minimal wajah cowoknya kan nggak kelihatan. Jadi kalau Jenda nggak jadi sama Jenda sama siapapun tetap gue bisa pakai video ini. Bukan, dia. Oh, jadi nggak kebuang gambar ya, Mas? Iya, nggak kebuang gambar. Enggak, karena memang aku tuh jauh jenik. Ya jadi harus dari jauh diambilnya. Itu kan, maunya itu kan. Enggak, tuh, marah orangnya. Nggak, jadi ini perkawinan kemarin tanggal berapa? 18 Desember. Oh, bulan lalu. Ya, betul tahun lalu. Kak Jenda, mohon maaf sebelumnya. Ini 12 tahun ya? Pacaran. Pacaran, menikah. Kok mukanya masih ketutupan, kenapa tuh? Setuju ya? Aku, ya kayak sepemikiran sama Ruben gitu, kenapa Iya, gitu? kenapa? Udah Bisa 12 tahun dipakai loh. ya. atau kayak gini aku nanya ya, ini kan pertanyaan juga dari netizen ya kan? Netizen apa kalian ini yang nanya ini, Mas? Enggak aku bang, serius netizen. Iya. Ya ini maksudnya bener nggak pada saat yang udah selesai kan dibuka tuh. Itu Dea, Layernya ya. iya, Dea teriak gitu. Ketahuan ya. Kok tahu? Iya kan? Nangis dia nangis udah dari jauh udah nangis tuh Udah dia. nangis. Karena udah kelihatan kan. Nggak, tapi Kata sama. ini gini, aduh serem banget. Iya kan, Jenda nangis Deanya. Kata Ayu malah beda. Jadi Jenda begitu mau buka Buang body apa ya namanya ini? Ini apa namanya? Wajah. Tirai. Set begitu dibuka marah-marah Jenda. Apa? Ya tinggal tempe sama telur lagi. Beda. Dea, ini 12 tahun tuh kan bukan waktu yang singkat, panjang sekali untuk usia pacaran ya. Apa yang buat kamu sabar menanti Jenda? 12 tahun ya. Apa ya? Karena udah kelamaan itu kayaknya. Nyaman. Ya udahlah sama dia. Ya udahlah sama dia gitu ya. Ya udahlah. Udah nggak tahu lagi mau kemana. Udah Jadi 12 dari tahun. dia sebelum viral kamu udah sama dia dong? Udah lama. Apa yang pertama kali kamu tahu dia viral yang dia teriak-teriak tengah jalan itu? Kalau iya sih teriak-teriak tengah jalan itu emang dia kebiasaannya begitu. Dari sebelum kita bikin video
dia udah tahu aku Iya. suka kayak begitu. Karena kalau yang awalnya jawabin pertanyaan Bukan, itu yang sebelum. Enggak. Itu yang kedua. Sebelumnya warna viral yang dia di tengah jalan tiba-tiba dia nyanyi sendiri orang jadi pada ner. Aku pernah naik mikrolet, joget Korea, ngedance, terus bajunya agak kebuka gitu di atas mikrolet di stasiun Kalibata. Nah itu yang ngambil gambar dia, yang videoin. Oh, sefrekuensi berarti. Oh iya. Enggak, Teteh mau nanya apa tadi? Kenapa? Enggak, udah cukup terjawab. Iya. Aku udah cepet. Nah setelah nikah, Jenda udah nggak pernah marah-marah. Betul apa nggak? Coba kita punya tayangan ini dia. Jadi kalau di rumah tuh dia malah lebih diem. Iya, emang dia tuh nggak pernah marah sama aku. Nggak pernah? Nggak pernah. Sama pacaran juga nggak pernah? Ya kalau marah takut dikeluarin sama majikannya lah. Kerja sama. Ya kan namanya kerja mah nurut. Oh, lu pacaran mana majikan? Lu kerja di rumah dia dulu? Dulu lama. Oh, udah lama. Iya. Nanti judulnya Kunikahi Majikanku ya, Iya, Say? iya. Aja bikin kayak gini nih. Ini bikin marah. Bang Jenda, Enggak. pertanyaan mereka bikin emosi. Kalau gue nanya serius nih ya, ini nggak akan bikin marah. Ini kan ular kan katanya suka ganti kulit. Nah gantinya pakai kulit apa ya? Hubungannya sama pernikahan apa ini? Kenapa Ya kan, jadi Kak. ular ganti kulit? Mumpung ada Jenda, kita juga pengen tanya. Ya ini kan ini pertanyaan National Geographic Discovery Channel ditanya sama aku. Ya kali Bang Jenda tahu. Tinggal jawab Ya, aja. jawab Biar aja. kelihatan Jawab pinter aja. dong sama istrinya. Masa gitu aja nggak tahu? Orang mau ketemuan nggak boleh kan marah kan nanya. Nanya nggak mau. Ular ganti kulit masa marah. Maksudnya kita kalau udah Hubungannya ular sama Ya udah, pernikahan ganti kami itu apa? ya udah ganti pertanyaannya. Emangnya begitu kalian menikah terus? Hah, nggak ular? Iya. Mungkin ularnya nggak ganti dia kan- kulit. Nah. Mungkin ularnya nggak ganti kulit karena kan ular kasur. Iya. Ular ganti kulit di semak-semak bukan di kasur. Dia kan Mungkin udah jarang menikah ya sama Jenda ya. Nanti Iya. kalau misalnya punya anak, kalau misalnya anaknya nanti mukanya kayak Jenda nggak apa-apa. Emang Ya nggak apa-apa ya dia bapaknya. Bisa dong. Bagus lah ya justru. Bagus, jangan bagus, deh. Oh, iya, jangan maaf, ya. Cabut omongan itu. Rezekinya kayak bapaknya. Amin. Tapi mereka berdua nih pasangan sweet loh, saling support, bikin video. 12 tahun kagak pernah berantem, nggak pernah. Beneran gak pernah putus nyambung gitu enggak? Enggak. Adem ayem aja lagian apa yang mau diberantemin ya, Wen? Iya. Enggak ya, Pak. Dia nggak 12 tahun pernah putus nggak? Paham gak, Teh? Ini lu dengerin dia nggak pernah marahin dia, ya nggak pernah. Dia nggak akan mungkin dapat yang secantik kamu Iya. pasti. Kalau itu betul. Itu betul. Iya kan, dia cantik pengertian itu pikiran panjang ya Jenda ya. Susah nih dapet yang kayak gini maksudnya. Yang mau konyol juga, yang mau kemana-mana. Apa nih kalian nyiapin pertanyaan apa? Ada pertanyaan. Tadi gua nanya aja nggak lagi. dijawab, masa gua nanya Iya. lagi. Ya udah, Jadi ular aja lo nyerah. Ya udah tuh Ular. ada pertanyaan Ya ayu udah, tuh. aku mau nanya tapi jangan marah. Ini beneran aku serius nanya. Oke, serius nih. Kan suka ada tuh orang bilang namanya belut listrik. Itu kalau listriknya habis beli tokennya di mana sih? Istrinya habis di warung Namboru Panjaitan tuh dekat rumah gua. Sih, kalau ditanya. Iya kan kita kan nggak Orang tahu nanya ya. Bener orang. Ya nggak mungkin dia beli token ke PLN. Ya tapi kok ada namanya belut listrik? Ya, kalau dia listriknya nggak nyala lagi gimana? Ya dia udah punya dari sananya. Ini kan juga pertanyaan Discovery Channel lagi. Bisa nggak lebih tinggi lagi nadanya? Pancing dari ular, belut ditanya. Nanti Ya udah bentar deh. lagi banteng ditanya juga. Ya udah. Apakah benar katanya kalau kita ketemu ikan kembung kita harus bawa minyak angin sama kerokan? Dia kan kembung bukan kembung begadang. Terus kalau ikan cuek nggak boleh ditegor. Karena dia bakalan cuek gitu. Terus sama ini. Kemarin saya dapetin ikan teri. Cuma satu. Harusnya kan 3. Teri itu Bukan ikan T-E-R-I, teri. pakai H, nggak pakai H. Teri. Bacanya Batu apa? tripor. Bacanya apa? Teri. Nah itu sama ikan teri. Oh, cuma satu. Sama aja, santai aja. Gini bang, Masuk akal teh. Kok nggak masuk akal Bang, dari aku mana? tanya deh, kan banyak orang yang tahu juga kan ada pohon pisang kan ada jantungnya. Nah kalau dia sesak napas itu gimana ceritanya bang?
Jantung pisang nggak berdegup loh, Oma. Nggak ada degup-degup jantungnya, dikagetin juga jantungnya nggak bakalan copot. Yang kali dikagetin jantung pisang, jantungnya nggak copot. Orang yang ngagetin mulutnya copot. Dia orangnya sabar ya. Sabar apa orang marah? Sabar dari mana dibilang? Orang Ya nanya udah. baik-baik. Kan kuntilanak suka Bete. pakai baju putih tuh ya. Ya bentukannya kayak daster lah. Padahal kan pas matinya dia bajunya pocong ya. Beli daster di mana dia tuh? Jawab aja, nggak apa-apa jawab aja. Kuntilanak mau pakai daster, mau pakai apa terserah dia, asal jangan pakai kaos partai dia. Kita kembali dengan saat ini tutup hiburan di obrolan manis. Dan sekarang ini kita kedatangan. Maaf, gue pindah apa enggak? Iya, tar dulu ada orangnya dulu, jangan frontal. Gue tonjok. Ini di sini ada peraturan, Tendi, di mana setiap segmen 3, siapapun bintang tamunya di segmen 3 itu harus duduk di sini. Oke. Iya, ya. Jadi Ivan pindah. Iya. Eka di Usrina. Pindah. Karena kan pas pada saat aku tanda tangan, perjanjian segmen 3 itu dia nggak ada, tidak menyaksikan. Jadi ya dia nggak melihat. Ya mau nggak mau harus. Iya, ikutin. Sore nggak bisa banget. Kita kedatangan, sabar dulu. Atlet, enggak. Aku kan? Enggak, Aku kan? lu situ. Gue nggak kuat sama sepatu pink lu diem dulu. Oke, kita kedatangan atlet sepak bola yang kini jatuh cinta sama dunia akting. Kita panggil ini dia, Yogi Tama. Yogi duduk situ. Silakan duduk. Oke. Siapa kreatifnya hari ini? Oksa. Thank you, Oksa. Kalau aku tadi nggak boleh duduk situ. Ya kan berdua abang. Lu kan Gimana berdua. ya? Masa Gimana lu mau sih? pisah sama bini lu? Bentar aja. Kok Kak Gugun nggak duduk sih? Hah? Tendi, Ya, di sini. kok jadi gini, Bo? Di sini kalau nggak gerak cepet, Iya benar. tiba-tiba sore udah ada di Kejora aja. Tiba-tiba sore udah foto pakai baju Alif aja gitu. Cepet ya, Bo? Iya, atau enggak tiba-tiba ibunya foto sama manja hijab. Oma, Jangan, kamu Oma. jangan fokus ya. makan boleh. Iya. Sisain. Emang dia orangnya begitu karena kakakku dulu kerja di bar, jadinya memang dia gitu. Yogi ini sampai nangis ketika mengawali karir di dunia akting. Coba kita lihat tayangannya ya, ini dia. Kalau boleh tahu waktu sama Dewi Sandra, filmnya apa? Sinetron waktu itu? Sinetron tuh judulnya buku apa ya? Buku Harian Nona? Seorang Istri tuh ditayang di stasiun sebelah. Iya. Ya. Dan itu Kayaknya awalnya kan sebelah dua nggak ada scene. stasiun, tau kan sebelah gua apa? Coba cek dulu deh. Ada. Dia memang level pemikirannya dia nggak sampai aku paham kok. Ngerti terus? Nah jadi tuh di briefing kan ada dua scene. Nah gue tuh ngafalin yang satunya, tiba-tiba yang tag yang satunya lagi yang sebenarnya gue belum hafal. Terus kamu bisa. Enggak bisa. Akhirnya kayak Tendi oke. mukanya kesel. Terus? Oke, Yogi tag ya katanya kan. Oke, gue tag, gue masuk set, tiba-tiba kayak A, I, U, E, O, A, I, U, E, O. Akhirnya Yogi tenang aja, santai aja kata Dewi Sandra. Kamu bisa kok. Akhirnya gue nggak bisa, itu didikte akhirnya sama Astrada. Setelah dari situ, keluar dari set, gue nangis sih kayak, aduh, bulan-bulan. Ini bukan gue dunia gagal gue banget nih, sih nggak? gitu loh, iya. Dan pada akhirnya dengan seperti itu, memotivasi gue untuk lebih baik lagi untuk kedepannya. Iya, itu pada proses kok. Tadi ngobrol nggak ada begini-begini kayaknya. Gue coba ngomong gini dong, empat-empatnya ngasih reaksi muka. Oke, ini katanya selain sempat nangis, kamu juga sempat ngutang di tempat makan lokasi syuting. Ya, pernah. Udah lunas sekarang?
Kayaknya masih goceng lagi nih. Ada. Oh, ya bilang aja, apalagi ini Jumat berkah. Iya. Oh pakai apa Bu? Jangan terlalu jadi masalah lo kalau ada soal-soal begitu, Mas. Dia memang di sini terkenal sebagai Ratu Santet. Mau dong disantet. Jadi kenapa ngutang di kantin itu? Kenapa ngutang di kantin itu? Honor belum turun, Oh, belum dan transport turun. belum dikasih. Ya udah, akhirnya ngutang. Harusnya kita udah kenal loh. Emang kalau udah kenal mau ngapain? Apa? Emang kalau udah kenal terus kenapa? Enggak, gue baru tahu ternyata ada yang bisa ngutang, ya gue ngutang juga di situ. Iya, pemikirannya suka aneh-aneh deh kadang-kadang ini. Iya, tapi aku tuh kadang-kadang tuh kayak pengen main bola gitu loh. Iya, iya. Tapi kamu sebenarnya lebih enjoy dulu waktu jadi atlet apa sekarang jadi aktor? Jadi aktor sih. Masih kuat lari nggak sih kalau main bola? Ngapain sih nanya-nanya kuat? Kalau kuat emangnya Kak Igun mau jogging bareng? Ya, Jangan dipancing. Ditantangin Kak Igun. Ditantangin. Emang ini tante aku dulu pemain softball. Gitu. Dan kebetulan ya, ini kita ada surprise buat Yogi. Kita sudah kedatangan pemilik warung makan yang pernah diutangin sama Yogi. Ya, kira-kira masih inget nggak Yogi dengan penampilannya, wajahnya semua ya? Kita panggil langsung, ini dia, pemilik warung yang diutangin Yogi. Ini kalau di terminal yang di Cilandak nih Trakindo ada mama yang suka nyatet kopi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yogi ya ini ya? Iya, ini Yogi Mak Cemong. Yogi sini dong kamu. Kamu dulu punya utang sama emak loh. Kamu nggak ingat sama emak ya? Udah lama nggak ketemu. Udah lama nggak ketemu, tapi tetap cantik ya. Iya Yogi. Ya, lagi. Yang gini, pasar gembrong banyak sih. Yogi, Ya. Mak di sini mau nagih. Waktu dulu kan Yogi belum jadi apa-apa ya. Mak pengen nagih utang Mak. Yogi punya uang gak sekarang? Kalau sekarang punya dong. Kenapa dia begitu kayak cumi-cumi? Emang pakai bedaknya begitu. Lempar. Sayang kan kalau jatuh. Sayang kan kalau jatuh, ya. Ma, emang dulu Yogi minjem uangnya berapa sih, Ma? Yogi banyak dulu Ini sebenarnya utangnya. tantenya kan mau bayarin. Siap, ini tantenya ini. Iya, Tante Nurma Oh, ini. ini siapanya kalian? Nurul. Agak Iya. ya. Tapi emak bangga gak sih ngeliat sekarang udah sukses? Iya bangga dia? banget emak. Dulu mah sering nongkrong di warung emak. Tapi gak apa-apa sekarang emak. Dulu udah lunasin begini deh. bentukannya, Mak. Udah begini. Udah begini. Udah begini, cuma belum kaya. Sekarang udah kaya. Udah kaya, jadi gak apa-apa emak lunasin. Nggak usah dianggap lunas aja itu, Mak. Ini makanya emak mau anggap lunas. Lanjutin ya, gue. Kirain apaan sih? Abang kok kemari? Gue lagi nonton ini live. Lu main lunasin aja. Gue lagi mandi buru-buru nih. Lu main lunas aja lu. Cepet abang nyampainya langsung kemari dari rumah. Nah, rumah kita di belakang yuk. Bang, abang pernah inget nggak? Ini laki ini pernah utang di warung Yogi, abang. Bang, yang suka nongkrong di warung kita. Ingat nggak? Sekarang udah jadi aktor. Buset si Yogi nih lah buset. Ingat nggak? Kenal banget. Karena mah udah terkenal ya. Main PTP begitu udah keren udah banget. PTP. PTP. Sinetron ini udah sering lihat, sering nonton. Ini abang siapa namanya, Bang? Saya? Iya. Marni. Oh, Bang. Ini saya. Saya Marni. Saya namanya
nggak dipakai di sini aja diganti itu helmnya? Enggak, tadi kan buru-buru aja gitu, saya naik motor. Oh itu helm bang? Helm. Saya pikir kiong. Keluar lu deh. Dia tuh bibinya si Yogi, bibinya ini. Iya, ini bibi lu. Ini si Nurul. Si Nurul yang suka dulu lewat depan rumah bang, ya kalau pakai rok pendek banget gitu. Ini. Si Nurul. Lah abang mah suka lupa sama Nurul. Abang inget ini. Nurul yang suka nyontek di paha, Bang. Ning, abang inget sama si Nurul. Kan Kenapa? kita tinggal di kampung. Iya. Yang kamar mandi di luar. Benar. Dia kalau mandi, pintu dibuka sengaja sama dia. Tapi kemarin dia pernah Bukan juga orang padang liar. Siapa? Biar dikerubutin laler. ini udah kasihan lah, udah kasih lunas aja Ya, ya. emang berapa sih utangnya sih? Ya Allah, Kagak ada bisa, orang Bang. ungkit-ungkit. Kan berapa juta sih? 2,5 juta kalau nggak salah. 2,5 juta. Lah, istri bapak bukannya utangnya banyak juga? Ke saya? Iya. Lah iya, emang dia mau ngutang mulu sama saya. Yang terakhir berapa utangnya? 700.000. Belum bayar. Belum. Bang, tadi istrinya bagus deh. Caranya hemat banget, dia pakai bedak. Coba kasih lihat lagi deh. Dia Abang pakai kalau pakai bedak jangan begitu caranya. Emang gimana caranya? Bedak sekali dempul aja. Iya. Kita memang begitu kalau pakai bedak. Kadang-kadang cat baru nih ditembak. Iya. Tinggal begini mukanya kita gini. Ya udah bang. Ya nanti kita ngobrol cara kekeluargaan, kita istirahat dulu sebentar ya bang Iya ya. dah, kita bye-bye aja dah. Kita ngobrol lagi ya. Ini kita masuk TV nih bang. Masuk TV dari tadi. Aduh, honornya lumayan. Iya. Bayar utang lu ke gua. Kita ngobrol nih, ngobrol manis. Yeay. Itu mungkin kan Kak Ana, asisten Nasar. Kak Ana itu pengen tahu di dalam kegiatan bowling tuh ada apa di dalamnya. Jadi dia mau ikutan ya. Ya, explore ya. Makasih ya. Tendi makasih banyak. Ya, terima kasih banyak. Salam buat Indra Bakti. Ya, aku sampaikan. Salam. Teteh salam Ya. ya. Iya. Jenda makasih banyak. Ya, makasih banyak. Sukses salam buat keluarga ya. Sampai ketemu nanti di Ketawa Itu Berkah ya. Bye.